suatu saat akan selalu dan selalu membakar diri kita dengan urusan-urusan itu semua. Itulah makna dari mangkana fi hadhi a'ma, barang siapa yang buta mata hatinya, maka akhiratnya pun akan semakin buta. Maknanya apa? Akhirat itu hatinya semakin tenggelam dengan urusan-urusan dunia. Bahkan tersesat jalannya, maka manusianya sibuk mencari dunia, bergentayangan jadi hantu di dunia ini, yang mana selama ini dunia dituhani oleh manusianya, padahal manusianya bukan pencipta dunia, padahal manusia bukan pencipta dirinya. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini tak punya iman sedikit pun, walaupun sebiji darah. Kita selama ini tak percaya kepada Tuhan sedikit pun, walau sebiji darah. Iman dan keyakinan serta kepercayaan kita selama ini hanya versi iblisia, versi setan, versi hawa nafsu kita sendiri. Bukan versinya Allah. Kalau versinya Allah, menyembah dan mengabdi itu yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila datangnya dari Allah, ya pasti kembalinya kepada Allah. Akan tetapi yang nyata di dalam dada kita selama ini, ibadah ini kan dari aku yang merasa ibadah. Sholat ini kan aku yang melaksanakan sholat. Ya tentunya kembali kepada aku-akuan manusianya yang merasa mengerjakan itu semua. Sehingga manusianya tidak tambah lemes hatinya, tidak tambah tunduk hatinya, maka tambah garang hatinya, tambah sombong hatinya. Melihat orang tidak sholat sedikit sudah ngata-ngatain di dalam hatinya, oh kafir, oh sesat. Kenapa? Karena dirinya merasa lebih baik daripada orang yang tidak sholat itu. Inilah tanda-tanda bahwa kita selama ini salah di dalam persembahannya. Kita lebih cinta mempersembahkan hidup dan badan kita, lebih cinta mempersembahkan diri kita kepada iblis daripada kepada Allah. Ya panas terus hidup di dunia ini, penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketakutan, dan tidak ada damai-damainya hati ini. Lalu apakah tujuan menyembah, mengabdi kepada Tuhan yang sebenar-benarnya itu? Tujuan mengabdi, menyembah kepada Tuhan yang sebenar-benarnya itu hanyalah untuk haulahu linuriyahu min ayatina. Hanyalah untuk supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah, supaya manusia tidak ngeyel lagi hatinya dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap ketentuan-ketentuan yang kita lihat pada orang lain. Hatinya tidak ngeyel lagi. Bila hatinya sudah tak ngeyel lagi, berarti manusianya sudah benar-benar menyembah. Manusianya sudah benar-benar mengabdi. Dan manusianya sudah benar-benar mati. Maknanya akhirnya enjoy saja. Hatinya tidak ngeyel lagi. Meskipun dirinya dihina, dicaci, direndahkan, hatinya tidak ngeyel lagi. Hatinya enjoy saja. Kenapa? Karena semua ini hanya ayat-ayat Tuhannya. Jadi tak ada bekas apapun pada setiap diri makhluk yang dilihatnya, pada manusia yang disaksikannya, tak ada bekasnya sama sekali kewujudan manusianya. Sehingga manusianya antang
antang wae, tenang wae, santai wae, enjoy wae. Wong semuanya hanyalah Sang Pencipta yang ada. Inilah manusia-manusia yang sudah menemukan air kehidupan. Manusia-manusia yang menemukan ma'ul hayat. Manusia yang sudah menemukan hidup yang meliputi seluruh manusia dan hidup yang meliputi dirinya. Ibarat manusia sudah jadi air daripada menjadi ikan-ikan yang ada di dalam air. Jadi yang ngeyel-ngeyel itu ya ikan-ikan itu berebut makanan, berebut kekuasaan. Akan tetapi yang sudah jadi air ya tenang-tenang wae nonton ikan. Karena tanpa air ya tak ada ikan, tanpa diri kita ya tak ada peran-peran yang bisa kita saksikan. Bila tak ada diri kita ya takkan pernah ada orang yang mencaci kita. Bila tak ada diri kita ya takkan pernah ada orang yang memuji kita. Kenapa? Karena cacian, karena pujian, yaitu biskupnya Allah. Bagi manusia yang sudah menemukan ma'ul hayat, air kehidupan yang dicari-cari oleh manusia, yang kita pernah dengar kisahnya Nabi Musa yang mencari ma'ul hayat agar usianya panjang, ya inilah barangnya ma'ul hayat, yakni ketika manusianya mencapai persembahan yang sebenar-benarnya menyembah, maka ya itulah yang dimaksud ma'ul hayat itu, yakni uripe Allah sendiri. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah cara agar jiwa kita bisa tenang? Caranya hanyalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, persembahkanlah dirimu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Hidup yang bukan milikmu, serahkan bahwa hidup ini Allah. Badan yang bukan milikmu, serahkan bahwa badan ini pun juga kenyataan Allah. Serahkan apa yang engkau perbuat di dalam kehidupan ini, bahwa semua ini ya perbuatan Allah. Bila engkau serahkan semua, maka akan tenang hatimu. Tidak ngeyel lagi dengan kehidupan ini, tidak berontak lagi, tidak komentar lagi dengan apa ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan berikan pada kita. Adanya ya ayem wae. Tenang wae, enjoy saja bila pengabdian itu sudah sampai dengan sebenar-benarnya mengabdi, memulangkan, menyerahkan, itulah keselamatan, itulah jalan yang lurus, itulah inna dina indallahil Islam. Agama yang sebenar-benarnya agama di sisi Allah adalah ketika sudah engkau serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Setelah engkau serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang mengatur kamu. Setelah engkau serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang menguasaimu. Inilah yang sebenar-benarnya menyembah dan mengabdi Allah Tuhan, bukan Allah manusia yang terus ngeyel dan kehidupan ini. Inilah cara agar kita damai hidup di dunia ini, agar kita kaya raya. Apa sih kaya raya itu? Orang yang kaya raya itu bukan orang yang banyak hartanya.
Percuma banyak hartanya tapi hatinya miskin terus, kurang terus, pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu. Inilah kemiskinan manusia. Hatinya miskin meskipun kelihatannya hartanya banyak.